Film Fast 888 yang bergenre komedi ini mengisahkan dua sahabat sejoli, Pon dan Win, yang hidup bertetangga. Keduanya bekerja di salah satu perusahaan transportasi. Pon menjadi supir bis dan Win menjadi kenet atau kondektur bis. Pon adalah suami yang dicap malas oleh istrinya, Mia, sedangkan Win adalah bujangan yang patuh dan sayang kepada orang tuanya, dan ayah Win mengalami sakit lumpuh. Cerita diawali di pagi hari ketika Pon dibangunkan oleh istrinya untuk berangkat kerja. Terlihat Pon masih bermalas-malasan karena semalam menonton balap liar bersama temannya Win. Setelah bangun, Pon bercerita kepada istrinya bahwa kelak dia akan menjadi orang kaya. Namun, khayalannya justru mendapatkan tendangan 1000 bayangan dari istrinya. Di waktu yang sama, Win sedang menyuapi ayahnya yang lumpuh dan bersiap-siap akan berangkat kerja, dan tak lupa berpamitan kepada ibunya. Keduanya kemudian berangkat dan bertemu rekan kerjanya yang beda perusahaan, yaitu Davika. Saat itu juga istri Pon melihat Davika yang berjalan dengan Pon. Mia pun cemburu. Biarpun sangat galak, Mia sangat mencintai Pon. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, Pon menanyakan kabar ayah Win. Kemudian Pon bercerita kalau dia pernah suatu hari ketika Pon mau mampir ke rumah Win, namun tidak ada siapa-siapa di rumah. Malahan Pon mendapati ayah Win yang lumpuh, sedang tergeletak di bawah tempat tidur. Buru-buru, Pon membawa ayah Win menuju rumah sakit. Setelah diceritakan kejadian itu, Win sangat berterima kasih kepada Pon. Kalau tak ada Pon, ayahnya pasti tidak akan selamat. Sampailah ketiganya di terminal atau tempat kerja mereka. Terlihat beberapa preman sedang mengeroyok seorang penjual makanan yang memiliki tubuh cacat. Dan diketahui ketua preman tersebut adalah anak dari seorang polisi. Dalam keributan tersebut, datanglah istri si anak polisi yang kemudian memprovokasi suaminya agar terus memukul si pedagang. Mendengar provokasi si wanita itu, Pon kemudian menampar istri si anak polisi tersebut. Tindakan Pon diketahui oleh si anak polisi. Bukannya berhenti, Pon malah kembali menampar. Win juga ikut-ikutan menendang istri si anak polisi. Kontan saja si anak polisi marah dan hendak mengeroyok Pon dan Win. Namun karena kecerdasan Pon, mereka berdua tidak jadi dikeroyok karena mereka berpura-pura memegang senjata, padahal hanya tangan yang disembunyikan di balik kaosnya. Langsung saja para preman mundur dan berlarian. Ada yang aneh, dengan si anak polisi yang awalnya beringas langsung berubah menjadi beti alias bencong beritit. Scene berpindah kepada dua orang yang mencurigakan. Keduanya tampak berkomunikasi dengan dua orang lainnya. Ternyata mereka sedang mengawasi Pon dan berniat membalaskan dendam kepada Pon. Saat itu juga Davika meminta izin ke Pon untuk ikut penumpang agar sampai ke bis tempat ia bekerja. Dan ternyata si pedagang tadi yang dikeroyok sudah berada di dalam bis. Di dalam bis, Pon bertemu dengan penumpang yang dulu pernah diselamatkan Pon yang hendak bunuh diri karena ditinggal oleh kekasihnya. Kemudian bis berangkat, bergegas 4 orang tadi segera masuk ke bis. Dalam perjalanan, 4 orang tadi ternyata sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Pon dengan cara membuat ledakan bis. Bis pun melaju dengan kencang sampailah di pemberhentian pertama. Penumpang dengan tampang jamet kuproy masuk dengan warna kuning rambutnya. Dia adalah salah satu peserta pencarian bakat yang tidak lolos. Pada pemberhentian kedua, masuklah wanita cantik yang dulu pernah dicintai Win. Namun, Doi lebih memilih temannya. Setelah itu, Win duduk di depan dan menangis meratapi nasibnya. Scene berpindah di suatu pasar. Terlihat 2 orang biksu dan muridnya yang sedang mencari sumbangan. Namun ketiganya kemudian berlari setelah 2 orang polisi memergokinya. Segera saja mereka menghentikan bis dan masuk untuk melarikan diri. Tapi sayang, kedua polisi tersebut juga ikutan masuk. Sontak saja kedua biksu itu ketakutan. Tapi ternyata kedua polisi tersebut mengejarnya hanya untuk memberikan sumbangan dan minta untuk diberkati. Akan tetapi, salah satu polisi teledor dan melepaskan pistolnya dan memberikan kepada orang yang gagal bunuh diri.
Pada pemberhentian berikutnya, beberapa penumpang wanita dengan tubuh seksi masuk ke bis. Kontan saja penampilan mereka menarik perhatian penumpang lain. Pada pemberhentian selanjutnya, para wanita seksi itu turun. Tapi, si pemimpin rombongan, sebut saja Mawar, ketiduran dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Setelah itu masuklah 2 orang taruna dan 2 orang pelajar. 2 orang taruna ini ternyata hombreng alias homo, yang salah satunya sedang ngambek karena pasangannya ketahuan selingkuh. Kemudian bis berhenti kembali. Masuklah 2 orang yang membawa tandu yang di atasnya ada kakek-kakek penyakitan yang nantinya dia mati di dalam bis. Dalam perjalanan, Pon bertemu musuh buyutannya. Setelah saling ejek, akhirnya mereka memutuskan untuk balapan. Balapan pun dimulai. Bus Pon akhirnya menang, namun tiba-tiba perut Pon mules dan ingin buang air besar. Berhentilah dia di WC umum. Di dalam WC, dia berharap tidak ada ular yang keluar dari kloset. Tapi tiba-tiba ular piton besar muncul dan menggigit bijinya si Pon. Dengan wajah panik, Pon berlari keluar dan meminta bantuan kepada penumpang. Semuanya heboh dan panik melihat ular besar sedang menggigit bijinya si Pon. Kecuali si pria jamet kuproy yang dengan beraninya melepaskan gigitan ular. Setelah gigitan ular terlepas, kepanikan kembali muncul. Mereka takut kalau ular itu berbisa dan bakal membunuh Pon. Jadi dengan tampang sok pahlawan, Mawar menghisap bekas gigitan ular di biji Pon. Tapi setelah selesai, salah satu biksu memberitahukan bahwa ular piton yang menggigit biji Pon tidaklah berbisa. Kebayangkan gimana malunya si Mawar? Kemudian Pon dibawa masuk ke bis dengan kondisi terluka karena Pon terluka, bis tidak ada yang mengemudikannya. Tapi dengan gagalnya, si pria jamet kuproy menyanggupi untuk menyupiri bis, walaupun ugal-ugalan sampai menyebabkan kecelakaan. Dalam kepanikan, tiba-tiba si buronan berdiri dan mengeluarkan pistol dan mengancam penumpang. Dia ingin mengambil bungkusan di jok supir, namun perhatian penumpang lain teralihkan ketika salah satu dari 4 preman berdiri dan memberitahukan bahwa bis yang mereka tumpangi telah dipasangi bom. Suasana bis semakin kacau. Ternyata 4 preman yang akan balas dendam kepada Pon adalah preman-preman yang dulu pernah dimasukkan ke penjara oleh Pon karena telah membuat keributan di bis. Win kemudian menelpon polisi. Tapi aneh, polisi justru malah sibuk sendiri mencari Pokemon di aplikasinya. 4 preman itu akhirnya berteriak, sebenarnya hanya untuk mengancam, tapi karena kebodohannya si preman secara tidak sengaja menekan tombol on pada HP-nya. Bom akhirnya aktif, hanya butuh waktu 5 menit untuk meledak. 4 preman itu pun akhirnya menyesal. Di kantor polisi, Kapolres rapat dengan anak buahnya dan disepakati akan mengarahkan bis ke bandara. Dengan wajah menyesal, akhirnya 4 preman tadi menghampiri si pedagang yang pernah dikeroyok oleh si anak polisi. Mereka bersedia membalaskan dendam jika nanti mereka selamat dari bom. Scene beralih ke istri Pon, Mia, yang sedang merapikan baju sambil menonton TV. Mia tiba-tiba terkejut karena dia melihat kabar bahwa bis yang dibawa suaminya telah dipasangi bom dan akan meledak. Kemudian Mia menemui saudaranya yang menjadi polisi dan meminta untuk menolong Pon. Di sini terungkap bahwa Mia adalah berasal dari keluarga kaya raya. Scene kembali ke bis. 2 orang biksu sedang mengobrol, salah satu mengakui bahwa dirinya adalah biksu gadungan. Dia menyamar menjadi biksu agar mendapat sumbangan yang nantinya akan dibagikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Suasana semakin kalut ketika buronan kembali mengacungkan pistol dan mengambil bungkusan yang ada di bawah jok supir. Sebenarnya dia bukan penjahat, melainkan dia hanya ingin membahagiakan adiknya yang ingin sekali pergi ke kebun binatang. Karena dia tidak punya uang, akhirnya dia nekat melarikan bungkusan yang ia kira adalah narkoba dan berniat akan menjualnya. Tetapi dia salah kira, bungkusan tersebut bukanlah narkoba, melainkan berisi sosis dan martabak. Bahkan pistol yang ia pakai juga pistol mainan. Dengan bangganya, si gagal bunuh diri memamerkan senjata asli si polisi. Akhirnya pistol asli tersebut direbut oleh buronan. Polisi akhirnya datang. Polisi kemudian mengarahkan bis ke bandara. Truk polisi kemudian mendekati bis dan satu persatu penumpang diselamatkan. Tinggal 3 orang, yaitu Jamet Kuproy, Pon, dan Win.
Karena akan bertabrakan dengan pesawat, si Jamet melemparkan diri ke aspal, meninggalkan Pon dan Win. Akhirnya bis melaju tanpa arah, sampai kemudian terjun ke jurang bersama Pon dan Win. Bis pun meledak. Penonton mengira Pon dan Win mati, tetapi sebenarnya mereka selamat dan terdampar di pantai. 1 minggu kemudian, biksu gadungan akhirnya diberkati menjadi biksu beneran. Si buronan bisa mengajak adiknya ke kebun binatang. Sin beralih ke Pon dan Win yang ditemani perawat cantik. Kemudian datanglah istri Pon yang mengendari mobil milik ayahnya untuk menjemput Pon. Kemudian mereka pergi meninggalkan si perawat cantik. Dalam scene terakhir, wanita cantik yang pernah dicintai Win menikah dengan Jamet Kuproy, lelaki yang gagal bunuh diri bertemu dengan kekasihnya. Si pedagang berhasil membalaskan dendam kepada si anak polisi, dibantu 4 preman yang menjanjikannya di bis. Davika akhirnya berhenti menjadi kondektur dan beralih profesi menjadi cenayang. Dan film pun berakhir.